Nasib adalah suatu perjalanan kehidupan atau yang disebut dengan jalur dari kehidupan kita. Setiap orang membawa nasib itu sendiri, dan jadi secara umumnya adalah nasib adalah suatu perjalanan dari kehidupan kita yang ada dalam diri kita, yang kita bawa dari kita lahir. Nasib dalam kehidupan kita memiliki pengaruh yang sangat besar. Dari yang saya teliti sendiri, nasib memiliki pengaruh sebesar 80% dalam kehidupan kita. Jadi itu sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Pada dasarnya tidak ada yang namanya nasib baik atau nasib buruk. Jadi dalam suatu kehidupan itu kita semua harus menjalani kehidupan tersebut. Bahasa baik dan buruk adalah bahasa yang kita punya sendiri, gitu, adalah bahasa manusia. Dan jika kita mengatakan bahwa nasib itu buruk, itu adalah bahasa kita sendiri. Yang benar adalah jika kita mau menjalaninya, itu kita sebut dengan nasib baik, gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mau menjalaninya, itu yang kita sebut dengan nasib buruk. Nah, dalam metode HCN sendiri atau Hypnocoach-Name, kita bisa mengetahui kita memiliki nasib yang baik atau yang buruk dalam tanda kutip yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, dengan kita membaca identitas dari nama-nama kita, jadi dalam nama itu terkandung banyak sekali identitas. Nah, dari situ itu akan muncul beberapa identitas yang terkandung di nama tersebut. Nah, dari itu setelah kita membacanya, nah kita bisa tahu nih kemana arah kehidupan kita melalui nama kita tersebut. Jadi setelah nama saya bacakan dengan metode HCN, maka di situ Anda bisa tahu seberapa besar pengaruhnya untuk kehidupan Anda sendiri. Nah, seperti yang saya katakan di awal, nasib itu tidak sama dengan takdir. Itu adalah suatu atau dua hal yang berbeda, sesuatu yang berbeda. Nah, nasib adalah perjalanan kehidupan, sedangkan takdir adalah yang sudah diciptakan. Nah, saya contohkan gampang sekali. Kelahiran itu adalah takdir. Nah, perjalanan kehidupan adalah nasib. Nah, seperti itu. Terus contohnya juga sama seperti mobil itu adalah takdir, supirnya adalah nasib. Jadi dua hal yang berbeda, tapi membangun satu kesatuan, yaitu diri kita sendiri. Jadi itu dua hal yang berbeda, tetapi posisi yang lebih besar adalah posisi nasib itu sendiri. Kenapa nama berkaitan dengan nasib? Karena di dalam nama tersebut ternyata terkandung banyak sekali identitas yang membuat kita menjalani di identitas itu sendiri. Nah, saya contohkan, misal di nama kita setelah dicek itu muncul misalnya, saya contohkan sakit. Jadi ada banyak identitas sakit yang muncul. Maka secara 80% dari proses kehidupan kita akan selalu menderita sakit, seperti itu. Apapun yang kita lakukan, maka peluang kita sakit akan semakin tinggi. Dan jika itu terus kita biarkan, maka kehidupan kita ya sakit-sakitan, seperti itu. Nah, atau ada juga misalnya di nama kita ada kaya gitu misalnya. Ini banyak orang yang ingin kan. Di nama kita ada identitas kaya, maka apapun yang kita lakukan akan mengarahkan kita ke arah kaya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu yang akan terjadi. Nah, jika dengan takdir, nah takdir ini adalah seperti ini. Saya contohkan gini, semua orang ditakdirkan mati hidup. Jadi yang namanya makhluk hidup pasti akan mati. Tetapi bagaimana jalan menuju kematian tersebut, nah itu yang berperan nasibnya di situ. Jadi cara untuk matinya itu diambil dari nasib. Tapi matinya pasti. Nah, sama halnya dengan kaya. Kaya itu juga takdir.
tapi bagaimana orang bisa kaya, nah itu nasib. Nah, seperti itu contohnya. Jadi itu adalah kaitan antara nasib dan takdir itu sendiri. Jika nama sama persis, saya bilang nama sama persis, maka 80% kehidupannya akan sama. Nah, yang akan membedakan adalah dari kelahirannya itu sendiri atau dari takdirnya. Dia dilahirkan kapan? Karena logika dasarnya seperti ini. Nasib itu adalah baju dan takdir itu adalah badan kita. Jadi misalnya saya kasih Anda misalnya baju yang berukuran XL, tapi badan Anda S, tentunya tidak akan sama dengan orang yang pakai baju S, badannya S seperti itu. Jadi ini yang membedakan. Jadi hubungannya adalah antara kecocokan dari baju dan badan tersebut gitu. Nah, dalam kita membuat nama atau kita memiliki nama kita salah satu faktornya itu harus pas dengan takdir kita atau badan kita itu sendiri. Nasib itu sangat-sangat bisa dirubah. Nah, karena nama bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah dalam kehidupan kita adalah takdir kita. Jadi itu tidak bisa dirubah. Anda tidak bisa merubah takdir Anda. Anda tidak bisa hidup seumur hidup gitu. Ya kecuali Anda makhluk mistis misalnya kayak vampir gitu misalnya kan. Itu tidak bisa mati. Tetapi apakah vampir itu ada, itu pertanyaan juga. Nah, jadi selama kita namanya makhluk hidup, kita pasti akan menerima takdir kita mati. Tapi pertanyaannya, Anda memilih mati yang seperti apa? Apakah mati bunuh diri, atau mati kecelakaan, atau mati dibunuh, atau mati dengan tenang seperti itu, atau mati dengan meninggalkan warisan yang banyak misalnya. Nah, ini pilihan yang bisa Anda lakukan. Dan karena nasib itu atau nama itu diberikan oleh orang tua kita yang bukan Tuhan, jadi takdir itu diberikan oleh Tuhan, nasib itu diberikan oleh orang yang memberikan nama kita, jadi tentunya juga bisa dirubah gitu. Dan sangat logis kalau kita bisa merubahnya, karena nama itu bisa diubah. Oke, jika kita sudah berumur, saya contohkan berumur itu adalah misalnya kita berumur sudah di atas 17 tahun. Nah, kita tidak harus merubah semua identitas dalam kehidupan kita. Nah, karena nama itu ada di 3 lapisan pikiran kita, pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Atau kalau saya secara Bali, saya sebutkan niskala gitu. Skala itu dunia nyata, niskala itu dunia yang tidak nyata. Nah, jadi yang kita rubah cukup di alam nis saja, atau di alam yang tidak nyata, atau di alam spiritual kita. Kenapa? Karena identitas itu bekerjanya di alam spiritual gitu. Dia tidak bekerja di alam nyata. Alam nyata yang bekerja adalah nama kita secara nama gitu. Jadi kita pakai untuk misalnya di formulir, di KTP, di SIM, itu nama ya hanya nama. Tapi energi yang terkandung itu dipakainya di area spiritual atau di area niskala. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita mengambil nama di niskala itu, kita bawa ke skala sehingga muncullah arti dari nama tersebut atau identitas nama tersebut. Kemudian kita perbaiki dulu. Nah, setelah itu kita bawa lagi ke nisnya atau ke alam spiritualnya, dan kita istilahnya rubah di alam itu. Jadi begitu kita rubah di alam itu, maka jalurnya yang dulunya A maka akan jadi B, dan disitulah kehidupan kita berubah. Jadi bagi teman-teman yang berpikir bahwa ubah nama ini harus ubah KTP, akte, segala macam, tidak. Yang kita lakukan tidak seperti itu. Kita hanya merubah nama di alam niskala atau di mental dan di spiritual saja. Oke, jika kita berkeluarga misalnya, atau kita nggak usah punya keturunan dulu, kita berkeluarga, kita punya istri atau suami, apakah nasib kita berubah? Bisa iya, bisa tidak. Nah, saya contohkan gini, misalnya di nama kita
itu tidak ada kayanya, contoh. Dan kemudian di nama istri kita ada kayanya. Berarti pada saat kita menikah, kita dipersatukan dengan energi yang baru, dengan hari yang baru. Dan tentunya karena udah terikat, maka kaya dari identitas kaya dari istri kita akan membantu kita karena imbasnya gitu. Nah tentunya kehidupan kita akan berubah, tetapi itu datangnya bukan dari kita, kan dari istri kita yang setiap hari bersama kita. Nah pada saat misalnya kita mempunyai anak dan kemudian kita memberikan nama kepada anaknya, misalnya Anda tidak tahu tentang metode HCN ini, jadi Anda asal itu, artinya secara arti atau secara istilahnya nama ini bagus gitu misalnya, Anda berikan nama dan ternyata kebetulan pas di nama itu juga ada bibit kayanya juga lagi gitu. Anda punya anak pertama dan itu ada bibit kaya. Berarti di dalam keluarga Anda ada dua bibit kaya atau dua identitas kaya. Tentunya Anda akan berubah juga gitu kehidupannya, akan lebih wealth lagi, lebih kaya lagi. Anda punya anak kedua misalnya dan secara tidak sengaja juga di situ ada bibit kaya lagi gitu. Jadi semakin Anda kaya. Nah, tapi kebalikannya seandainya Anda tidak punya bibit kaya, istrinya tidak punya bibit kaya, kemudian Anda punya keturunan tidak ada bibit kaya juga, ya Anda semakin hancur gitu. Nah seperti itu. Jadi tergantung isi dari nama masing-masing. Itu yang akan membawa perubahan. Tetapi pada dasarnya Anda ya Anda gitu. Identitas yang ada pada diri Anda akan membawa Anda kemana identitas itu. Ya betul. Pada saat Anda memiliki nama A dengan identitas, saya contohkan korban, Anda menjadi korban. Di nama Anda muncul pengorbanan contohnya. Pada saat di nama Anda muncul identitas pengorbanan, selama Anda menggunakan nama tersebut, maka seumur-umur nama itu, maka Anda akan terus berkorban atau menjadi korban gitu. Saya sudah sering ketemu kasus seperti ini. Banyak orang yang mengecek nama dan namanya terdapat identitas pengorbanan. Saya bisa pastikan 80% dia akan mengalami hal itu. Entah dia ditipu oleh orang atau teman atau saudara, atau dia berkorban untuk teman, untuk saudara, entah dia melakukan apa, berkorban untuk mereka. Itu 80% akan terjadi. Karena selama identitas itu ada, maka selamanya Anda akan menerima itu. Dan itu sudah kodratnya memang seperti itu gitu. Pada dasarnya bisa, tetapi metodenya tidak permanen jadinya. Saya contohkan gini, apakah misalnya Anda punya rumput, tanaman rumput di rumah. Nah pada saat rumputnya tinggi, itu Anda kalau mau membuat rapi, apa yang Anda lakukan? Anda pasti mencukurnya gitu. Nah dia akan kembali ke posisi rapi pada saat Anda cukur. Tapi 1 bulan 2 bulan kemudian dia akan panjang lagi kan, dan Anda cukur lagi. Anda terus lakukan itu terus menerus selama rumput itu ada. Nah itu yang saya bilang tidak permanen. Jadi pada saat Anda memiliki identitas, misalnya identitas kematian atau identitas kematian karena berduri misalnya, apakah saya bisa selamat? Jawabannya bisa, tetapi Anda harus melakukan hal untuk melapisi identitas itu, dan itu Anda lakukan seumur hidup. Nah bedanya dengan kita merubah nama, kita lakukan sekali, kita menikmati di sisa hidup kita. Itu perbedaannya. Jadi bagi teman-teman yang mau repot, mau sibuk, nggak apa-apa, silahkan. Misalnya Anda lakukan meditasi lebih sering, Anda miliki misalnya guru spiritual, terus Anda miliki benda-benda yang memiliki energi spiritual, atau paling gampang Anda cari rumah dekat air terjun. Kenapa dekat air terjun? Karena air terjun memiliki ion negatif yang sangat besar, paling tinggi, sehingga imbas energi yang bisa dibereskan ke diri Anda itu besar sekali. Tapi di mana Anda mau tinggal? Di rumah yang dekat air terjun gitu masalahnya, atau Anda tinggal di rumah yang punya halaman hijau yang luas sekali. Nah itu juga memiliki ion negatif yang tinggi sekali untuk menetralkan diri Anda. Nah jadi bisa, kalau Anda misalnya ahli Feng Shui misalnya, bisa Anda miliki satu rumah yang milik Feng Shui yang sangat luar biasa. Seberapa buruk pun identitas diri Anda akan selamat jika Anda di lingkungan itu gitu. Atau saya bilang jika Anda di rumah itu. Tapi begitu Anda keluar, ya dia akan kembali lagi. Jadi tidak akan bisa permanen. Nah bedanya kalau kita memiliki nama yang bagus, Anda mau kemana saja, ke lingkungan apapun, karena Anda sudah membawa pelindung itu sendiri, maka semuanya akan bagus. Seperti itu gampang.